For a moment, I'm seeing you too clear. I'm fighting back your tears with simple spirits and jokes. But in the lines between what I read and your seat, I don't have it in me anymore to tell you I've had too much, to tell you it's time. Ini adalah kota Yogyakarta. Kata orang, Jogja itu kota yang sangat bagus, adem, gemaripah loh jinawi. Di sini juga banyak orang-orang yang ramah dan suka bekerja. Orang-orang lalu lalang dari pagi buta sampai malam. Dulu, waktu tahun 90-an, Jogja bisa dibilang sepi, benar-benar kentara aura khas keratonnya. Tapi sekarang, karena berbagai faktor, orang-orang Jogja bertambah banyak. Kalau orang-orang bertambah banyak, pasti aktivitas-aktivitasnya jadi semakin beragam. Makanya kita bisa lihat di sini, Jogja menjadi kota yang padat dengan mobilitas yang tinggi. Sebenarnya ada satu benda yang hidup bersama orang-orang Jogja dan padatnya aktivitas-aktivitas di sini. Benda ini menyebar luas di berbagai sudut kota dan bahkan jadi sesuatu yang mengganggu keindahan Jogja. Kita bahkan bisa menemukan sampah di mana saja. Jadi, sampah ini merupakan salah satu masalah yang paling serius di Jogja. Sampah yang menumpuk bisa berakibat fatal bagi lingkungan kita. Maka dari itu, sampah harus dikelola dengan baik. Dengan membuang sampah pada tempatnya, kita telah berpartisipasi dalam upaya pengelolaan sampah. Hal ini juga tidak bisa terlepas dari peran pemerintah kita untuk terus memfasilitasi pengelolaan tersebut serta mendorong masyarakat Jogja untuk tertib membuang sampah pada tempat dan jenisnya. Tapi tahukah kita kalau sampah tidak berhenti di tempat sampah yang kita lihat sehari-hari? Pernahkah kita bertanya, kemana sampah-sampah yang telah kita buang itu pergi? Mari kita simak perjalanan sampah dari tangan manusia hingga tempat singgah terakhirnya. Take it back. For a moment, I'm seeing you too clear. I'm fighting back your... Sampah kita buang ke tempat sampah sesuai dengan jenis sampah tersebut. Sampah plastik dimasukkan ke tempat sampah plastik, sampah kertas dimasukkan ke tempat sampah kertas, dan lain sebagainya. Setelah sampah tersebut menginap sebentar di tempat sampah, akan ada truk-truk besar pengangkut sampah untuk mengantarkan sampah ke tempat singgah yang lebih besar. Sampah-sampah tersebut diantar oleh truk ke tempat pembuangan sementara. Di sini, sampah-sampah ditampung sementara untuk kemudian melanjutkan perjalanannya lagi ke tempat pembuangan yang lebih besar. Di tempat ini pun banyak pengumpul-pengumpul yang bertugas memilah-milah sampah yang bisa dipergunakan lagi. Hal ini mereka lakukan untuk mendistribusi sampah-sampah yang telah dipilah-pilah ke tempat-tempat seperti tempat daur ulang sampah atau sejenisnya. Sampah-sampah tersebut kemudian sampai di persinggahan terakhir, yaitu tempat pembuangan sampah akhir atau TPA. Di TPA inilah nasib-nasib sampah ini ditentukan. Back your tears with simple spirits and jokes. But in the lines between what I read and your seat. Sampah-sampah di Jogja ini akan berakhir di tempat pembuangan sampah akhir yang berlokasi di Piungan, Bantul. TPA ini ada sebagai buah kerjasama antara Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Jogja, di mana TPA Piungan ini merupakan salah satu TPA terbesar yang ada di wilayah Yogyakarta. TPA yang terdiri dari lahan seluas 12 hektar ini sudah digunakan sejak tahun 1995 hingga sekarang. Dalam satu hari, 350-400 ton sampah diterima oleh TPA ini, yang mana sampah itu berasal dari 3 wilayah, yaitu Bantul, Sleman, dan Jogja. Pengelolaan TPA ini berada langsung di bawah pemerintah dengan menerapkan sistem pendanaan sharing yang dilakukan oleh 3 wilayah yang bersangkutan. Setelah menyimak mekanisme perjalanan sampah dari satu tempat ke tempat lain, dapat kita amati kalau pemisahan sampah merupakan salah satu hal yang paling penting.
Tapi, apakah pemisahan sampah tersebut juga terjadi ketika sampah-sampah berada di TPS dan TPA? Kenyataannya, sampah-sampah yang berasal dari jenis apa saja bercampur menjadi satu, bahkan di TPA di mana sampah-sampah itu seharusnya dikelola, diolah, dan ditindaklanjuti dengan baik. Tidak masalah untuk sampah-sampah yang dapat terurai sendiri. Namun untuk sampah-sampah yang non-degradable, seperti plastik atau bahkan material sampah beracun, tidak akan berjalan semudah itu. Perlu penanganan artificial di mana pemerintah dan orang-orang Jogja saling berkolaborasi untuk mengelola dan mengolah sampah non-degradable tersebut agar jadi sesuatu yang lebih berguna. Namun akibat berbagai keterbatasan seperti dana, sarana, dan kemampuan waste management yang belum profesional, TPA ini jadi hanya berfungsi sebagai tempat pengelolaan sampah dan belum sampai pada tahap pengolahan. Sampah yang masuk hanya dibiarkan tertimbun di lahan terbuka tanpa ada tindakan lanjutan untuk mengolahnya menjadi bentuk yang lebih potensial. Pemulung dan pengepul sampah di sekitar TPA ini adalah satu-satunya pihak yang secara mandiri melakukan pemisahan sampah untuk kepentingan mereka sendiri. Sehari ini nyari apa aja Pak di sini Pak? Nyari semuanya. Ya, tom ada plastik itu. Plastik 1 kilonya kena berapa Pak? 500. 500 rupiah? Iya. Sehari bisa dapat berapa kilo Pak? 1 kintal. Kalau yang bersih atau beling? Beling 400. 400 ya, per kilo. Kalau besi 2000. Oh, 2,5 yang baik. Gitu. Sehari dari jam berapa sampai jam berapa Pak di sini Pak? Saya jam 6 sampai jam 6 sore. Oh gitu. Bapak jualnya ini kemana? Ini bos-bos itu bisa. Saya nggak jauh. Oh gitu. Udah ya? Oh iya. Makasih ya Pak. Oh, iya. Bayaran 5.000. I don't have it in me anymore to tell you I've had too much, to tell you it's time to leave. Melihat fakta ini, seharusnya ada usaha lebih yang dilakukan oleh aktor-aktor yang bersangkutan, seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk membantu TPA ini dalam mengoptimalkan pengolahan sampahnya dan menjadi program yang berkelanjutan. Merespon penanganan sampah mengharuskan pemetaan aktor yang terlibat. Hal ini akan memudahkan mencari letak duduk masalah dan solusi yang paling akomodatif. Setidaknya ada 3 klasifikasi aktor utama yang dapat diidentifikasi, yakni pemerintah selaku pembuat kebijakan, pihak swasta, dan yang terakhir adalah aktor non-pemerintah. Distorsi fungsi dan kepentingan terkait masalah sampah membuat penanganan sampah ini menjadi tugas-tugas yang tanpa akhir. Kerangka ideal yang patutnya dicapai adalah sinkronisasi antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan melibatkan pihak swasta dalam rangka mengemas isu sampah menjadi memiliki nilai ekonomis. Lebih jauh lagi dibutuhkan NGOs dan grassroots communities untuk mengartikulasikan pentingnya penanganan sampah dan pendekatan yang ekologis serta komprehensif. Because that was then and this is now. Because truth be told, we have weirded out. Everyone we know. Years ago, the Payatas dump site reeked of poverty and despair, with residents living off the capital's refuse. Its condition worsened in 2000 when continuous rains caused a garbage slide, killing nearly 300 people. Emil, who has lived here for more than 20 years, recounts the dangers he and his fellow scavengers face daily. Pagka po umakyat ka rito at naghanap buhay ka, nangalayag ka, wala po kasiguraduhan sa sarili mo. Minsan may sunog, may mga bagay na matatapakan mo na mainit, malulubog ka. After the disaster, some officials clamored to shut down the dump site. But a year later, Quezon City Mayor Sonny Belmonte took charge in rehabilitating the area. To literally reshape Payatas,
the city government partnered with the IPM Environmental Services Incorporated to build all-weather roads and to reduce the steepness of dump site slopes, which were first covered in soil, then compacted. Pagkatapos ng compaction, ang sumunod ay tinataniman namin ng mga perennial trees, flowers, ang ano dito. But there is a special grass dito, kung tawagin namin vetiver grass, na yung amoy, yung mga metallic content ng lichet, ay nasisip-sip nitong damo na ito. Yung roots niya, nagkakaroon ng bonding doon sa basura, sa soil, sa crush rock, so it serves as anti-erosion also. With recirculated water coming from households used to maintain the greens, Payatas has now become nature's ally. Methane gas from garbage is converted into electricity, powering street lights and the planchahan ng bayan, wherein residents can iron clothes for free. Other pioneering initiatives include harnessing biogas, plastics, and old tires for alternative fuel, and recycling used cooking oil, plastics, and styrofoam into bricks. Even small-scale recycling is structured with scavengers forming organizations and working in shifts. Trading and recycling areas, as well as junk shops, are neatly set up near the disposal facility. However, waste picking is not a sustainable profession. To ensure the well-being of residents, the government conducts financial training and educational assistance for alternative livelihood. Sa akin po, i-develop ko po yung skills ko. Kasi in-encourage naman po na mag-aral ka. Kung hindi po sa pag-aalaga ng baboy, pagka-arpintero, o kaya mag-vocation po kasi vocational na encoding po, typing ng computer. A decade later, Payatas has visibly changed, but its real change lies in its people, who have reclaimed their pride and identity. For a moment, I'm seeing you too clear. I'm fighting back your tears with simple spirits and jokes. But in the lines between what I read and your seat, I don't have it in me anymore to tell you I've had too much, to tell you it's time to leave. Because that